Hari ini, Selasa 7 Juli, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadwalkan pembacaan putusan pra-peradilan Roy Suryo. Sebagai pemohon dan termohon, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya sama-sama yakin menang. Jumat 3 Juli, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya telah menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim. Setelah serangkaian sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, Selasa 7 Juli, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan keputusan. Pra-peradilan digelar untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Roy Suryo dan kuasa hukumnya yakin 99,99% akan menangkan gugatan pra-peradilan ini. Secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Sebaliknya, sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru yakin 100% hakim akan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Apalagi setelah ahli yang mereka hadirkan sepakat jika penangkapan dan penahanan Roy Suryo sudah sesuai prosedur. Di mana dari kami yang dikuasakan dari Reskrim Polda Metro Jaya sudah memberikan kesimpulan rentetan kejadian mulai dari hari pertama sampai hari kelima ini, yang intinya kami tetap memberikan penjelasan kepada hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah profesional, tindakan-tindakan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Kalau kami ya 100% ya, karena kami memang dari doa, dari dukungan teman-teman sekalian, insya Allah yang terbaik. Berarti yakin akan menang ya Pak pra-peradilannya? Insya Allah, kan yakin menangnya Allah. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Setelah jalani perawatan di RS Polri, Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi, berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan pemirsa. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan wali kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah kota Solo. Wali kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya, siap, gak lurus, siap salah. Anggaran
Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangkan perkara klien mereka. 4 hakim yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan imparsial hakim. Putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Dikasih kesempatan. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Tak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Kerombuk. Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Selain itu, 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim, hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Ya, dilawan oleh Mahkamah Agung dengan tetap menunjuk hakim yang sudah direkomendasikan sebagai non-palu, bahkan ditunjuk sebagai ketua majelis. Dan kemudian ternyata terbukti pula di dalam proses peradilannya telah menunjukkan hal-hal yang melanggar etik, tidak profesional dan tidak imparsial. Kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi rame juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding, atau pikir-pikir. Merasa ada ketidakadilan dalam vonis sang suami, Franka Franklin, istri Nadiem Makarim, turut mendampingi tim kuasa hukum mendatangi Komisi Yudisial. Franka menegaskan dirinya dan keluarga akan terus memperjuangkan keadilan untuk Nadiem Makarim. Dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini. Usai menyerahkan laporan, kuasa hukum berharap Komisi Yudisial menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran tersebut secara objektif berdasarkan bukti yang telah mereka serahkan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, Zulkarnain, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad unggah ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem Makarim. Menurut Dasko, unggahan itu dibuat timnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi para tokoh nasional. Dalam unggahan selamat ulang tahun yang disampaikan Sufmi Dasko Ahmad untuk Nadiem Makarim, tampak terlihat foto rangkaian bunga disertai tulisan Happy Birthday. Selain menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem, Wakil Ketua DPR RI itu juga menulis sebagai doa agar mantan Menteri Mendikbudristek itu selalu dalam lindungan Tuhan. Sontak unggahan Sabtu 4 Juli 2026 ini memantik reaksi publik. Banyak yang bertanya, apakah ini semacam sinyal politik yang dikirim Dasko untuk Nadiem? Dasko dengan tegas membantahnya. Jadi admin saya yang baru itu dia itu kemudian membiasakan sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah, seperti dilihat nanti ya mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya begitu. Jadi kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa ya? Ya selamat ulang tahun, ya begitu. Tapi ada muncul spekulasi Bang, misalkan ini mengarah pemberian bantuan hukum gitu Bang ke Mas Nadiem. Kalau pemberian bantuan hukum tentunya sudah dilakukan oleh pengacaranya dong kan gitu. Kok pemberian bantuan hukum? Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya KPK akan memverifikasi laporan dan membuka peluang untuk memanggil Menhub.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Menteri Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi. Laporan disampaikan Raja Juli Jumat lalu dan kini sedang diverifikasi oleh KPK. KPK juga membuka peluang untuk memanggil Raja Juli. Pada Jumat pekan lalu, Pak Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sebelumnya, Raja Juli mengungkap pertemuannya dengan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi yang telah berstatus tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Raja Juli mengaku Suhardiman meninggalkan amplop berisi uang usai kegiatan audiensi resmi. Namun Raja Juli meminta ajudannya untuk segera mengembalikan amplop tersebut. Peristiwa itu terjadi 17 hari sebelum Bupati Kuansing terjaring operasi tangkap tangan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Tanpa mengetahui isi amplop tersebut, ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya, yaitu pada tanggal 12 Juli. Raja Juli sempat menghubungi Kapolda Riau untuk memfasilitasi ajudannya mengembalikan amplop tersebut. Teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh, ya. Ini yang menerima, ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi. Ya, pakai matre, ini ajudan saya Bambang Haryadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT, ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Hilang dalam sepekan, mahasiswi Telkom University bernama Nadira sudah kembali ke rumah. Kondisi fisik Nadira sehat, namun kondisi psikologis membuat Nadira harus mendapatkan perhatian khusus. Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dikabarkan sempat hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan dan sudah kembali ke rumah. Nadira diceritakan diamankan oleh warga beberapa waktu lalu dalam kondisi termenung atau linglung. Ananda Nadira Az-Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan ya dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah. Ya, jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan. Yang pasti ditemukan masih di Kota Bandung seperti itu. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat. Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi sehingga saat ini Nadira dalam penanganan serius pihak keluarga. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan leluasa. Kami masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja. Sekarang sudah ada di bawah pengawasan keluarga. Sebelumnya viral seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah pada 30 Juni 2026. Pihak keluarga melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal nelayan bermuatan ikan tuna tenggelam di perairan antara Pulau Batu Atas dan Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 3 nelayan berhasil ditemukan selamat usai terombang-ambing selama 10 jam di lautan.
Tim SAR melakukan pencarian usai menerima laporan adanya kapal tenggelam di perairan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, tim SAR berhasil menemukan 3 nelayan korban kapal tenggelam yang terombang-ambing di atas rakit berjarak 18 km dari lokasi tenggelamnya kapal. Tim SAR kemudian berupaya mengevakuasi di tengah gelombang untuk menyelamatkan para korban. Saat ditemukan, kondisi korban mulai lemas lantaran mengalami dehidrasi. Sehari sebelumnya, kapal nelayan tersebut bertolak dari Flores, Nusa Tenggara Timur dengan 3 awak. Mereka mengangkut ikan tuna menuju kota Bau-Bau, namun saat malam hari ombak besar menghantam badan kapal hingga salah satu papan di lambung kapal terlepas. Air laut kemudian memenuhi ruang kapal hingga kapal karam. Pencarian dan pertolongan terhadap satu buah kapal yang tenggelam dengan COP 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo. Saat ini alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di Ketiga nelayan tersebut kemudian dievakuasi ke dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya YTR, korban kekerasan seksual di Bandung, Jawa Barat oleh Taufik Hidayat diduga bertambah. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih melakukan pembersihan infeksi dari luka yang diderita oleh korban penyekapan dan penyiksaan. Korban penyekapan dan penyiksaan masih menjalani perawatan intensif di medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari dokter, kondisi YTR saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Wanita berusia 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih melakukan pembersihan infeksi dari luka korban sambil menunggu operasi. Tim dokter tengah melakukan pemulihan psikis korban. Rencananya korban akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi dengan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi makanya kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Ya, pemirsa, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memeriksa almarhumah Dr. Ica. Nantinya hasil pemeriksaan akan dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan sanksi terhadap 3 oknum anggota dewan yang dilaporkan. Gabriel Pakayanoni, ayah almarhumah Dr. Ica, memberikan keterangan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menyatakan pihaknya telah memeriksa ketiga anggota DPRD yang dilaporkan. Walaupun di penegakan kode etik, tetapi saya minta supaya itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sanksi kalau di dalam itu ada sanksi yang lisan dan tertulis, terus sanksi yang ringan, sedang, dan berat. Artinya Bapak Ibu sudah tahu bahwa sanksi yang diberikan itu harus tegas berdasarkan apa yang besok kami panggil saksi-saksi dari pihak nakes, dokter, perawat dengan security. Setelah itu baru kita bisa tahu. Nanti kita masih verifikasi baru kita tahu dengan hasilnya baru kita rekomendasikan ke paripurna. Berarti rentan waktunya berapa hari lagi? Lihat saja dulu prosesnya. Proses ya. Iya. Tapi kita akan upayakan secepat. 80 anak yatim piatu yang tergabung dalam 8 tim mengikuti pertandingan sepak bola Piala Anak Yatim Gaza. Pertandingan ini bertujuan untuk menghibur anak-anak yang berduka sekaligus membangkitkan kembali aspirasi mereka untuk menjadi pemain sepak bola. Puluhan anak antusias memasuki lapangan untuk bertanding dalam Piala Anak Yatim Gaza yang digelar di Camp Al-Shati, sebelah barat kota Gaza, Palestina. Sedikitnya 80 anak yatim piatu yang tergabung dalam 8 tim mengikuti pertandingan ini. Pertandingan ini bertujuan untuk menghibur anak-anak yang berduka sekaligus membangkitkan kembali aspirasi mereka untuk menjadi pemain sepak bola. Para peserta pun tampak antusias dalam mengikuti pertandingan. Seorang anak yatim piatu yang ikut serta dalam turnamen tersebut pun mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa karena dapat menjadi bagian dari turnamen yang telah lama mereka nantikan. كورة واتمتع هنا مع الأيتام لأنه كل الناس زينا صح إن الدول برا في عندهم أيتام بس بيلعبوا كورة وإحنا زيها وإحنا زيهم كنا نستنى هذه البطولة من زمان من فترة طويلة ولقينا هذه البطولة والحمد لله دبروا لنا بوت وزي وملعب نلعب فيه والحمد لله رب العالمين إنهم دبروا لنا هذه الأشياء وأنا صح إني حزين إني فقدت أمي بس بدي آخذ هذه البطولة عشان كل يتيم بغزة يحكي هذا اللاعب باسم محمد شتاوي عمره ما بيفقد الأمل. Sedikitnya 85.000 anak kehilangan ibu atau ayah mereka dan 26.000 kehilangan kedua orang tua mereka sejak perang dimulai pada tahun 2023 lalu. Turnamen ini pun diharapkan dapat menghibur anak-anak yang berduka di tengah agresi Zionis yang kian menggila. Menteri India Narendra Modi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Senin sore. Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta disambut Presiden Prabowo Subianto. Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia hingga 8 Juli atas undangan Presiden Prabowo. Keduanya akan membahas peningkatan kerjasama Indonesia dan India di berbagai bidang strategis. Selain di Jakarta, Narendra Modi akan mengunjungi Yogyakarta. Modi juga dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan sebagai bagian kerjasama Indonesia dan India di bidang kebudayaan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan RI Jakarta. Kedua pemimpin negara menandatangani 26 nota kesepahaman, salah satunya terkait akses Selat Malaka. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada hari Senin sekitar pukul 11 siang. Kedua pemimpin negara masuk ke ruangan kredensial untuk melangsungkan pertemuan bilateral. Keduanya juga menandatangani 26 nota kesepahaman. Salah satunya membahas kebebasan akses Selat Malaka dan Selat Singapura setelah kedua negara berkaca dari kisruh yang terjadi di Selat Hormuz.
Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. We both share interest in upholding navigational rights and freedoms and keeping sea lines of communications open to all, including the unimpeded right of transit passage of vessels in accordance with UNCLOS, which is also customary international law. So both President Prabowo and I agreed that we will do our part together with the other littoral states to ensure that the Straits of Malacca and the Straits of Singapore remain safe, open, and accessible to all. Indonesia dan Singapura sepakat untuk menjaga keamanan Selat Malaka dan Singapura. Kedua selat ini akan terbuka baik navigasi pelayaran serta komunikasi di jalur laut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum secara aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional melalui serangkaian pertemuan penting di Jenewa, Swiss. Dalam dialog tingkat menteri di sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization atau WIPO, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mengawal proposal perbaikan tata kelola royalti yang telah dibahas sejak sidang SCCR pada Desember 2025 lalu. Usulan tersebut membawa 3 prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas agar sistem pembayaran royalti di era digital lebih adil. Tak hanya itu, pemirsa, Indonesia juga membahas soal karya jurnalistik, termasuk mekanisme kompensasi yang adil bagi media di tengah perkembangan AI. Building on this foundation, Indonesia also invite member states to reflect together on emerging dimension of the same conversation, the sustainability of journalistic work and the implication of artificial intelligence for attribution and remuneration. Pihak Tokopedia membantah isu adanya PHK di dalam perusahaan usai bertemu dengan pemerintah dan pimpinan DPR. Sepekan terakhir beredar luas bahwa 90% karyawan Tokopedia dan TikTok akan di-PHK. Hal ini sontak mendapatkan sorotan publik khususnya dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan saat pihak Tokopedia dan TikTok menggelar pertemuan dengan DPR dan juga Menteri Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Siang hari ini yang ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi. Tadi kita juga sudah mendengar bersama, saat ini TikTok Group sedang melakukan rekrutmen pekerja sekitar 100 orang ya Bu Stefani. Ya, 100 lowongan, 100 posisi. Ini juga menunjukkan bahwa usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ya ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan oleh TikTok Group tersebut. Pemirsa, ratusan pegawai SPPG menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka mendesak agar program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan sambil meminta pemerintah pusat mengevaluasi tata kelola MBG. Dengan membawa berbagai atribut, ratusan pegawai dari 200 dapur SPPG yang tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Garut.
Menurut peserta aksi, mereka mendukung program MBG karena merasakan langsung dampak positif program MBG terhadap perekonomian masyarakat. Massa juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi tata kelola MBG serta menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Menantang siapa sih yang mampu menyediakan lapangan kerja sebesar ini hari ini? Berapa banyak perputaran ekonomi yang terjadi akibat adanya program ini? Karena kalau misalkan ditutup itu merupakan sebuah kerugian besar bagi kita semua. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bertajuk Parade Nasional 1 Juta Masa akan digelar untuk mendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo. Pemirsa, Presidium Relawan, Mitra dan Simpatisan Dukung Keberlanjutan MBG akan menggelar aksi 1 Juta Masa di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Presidium akan menyerukan pembenahan tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional. Mereka juga menilai ruang komunikasi antara pimpinan MBG, maksud kami pimpinan BGN dengan mitra strategis di lapangan perlu segera dibuka kembali. Menurut Presidium, tertutupnya komunikasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan pekerja dapur, petani dan juga pemasok lokal. Dibukanya ruang komunikasi, kemudian yang paling utama dibukanya ruang komunikasi dan dilibatkan para stakeholder yang terlibat di BGN itu sendiri. Dan yang paling utama itu adalah sekelas BGN harus dong itu pintu depan pagernya dibuka biar ada komunikasi, ada jalan pikiran. Pemirsa, Polres Kutai Barat membantah adanya pengadangan terhadap Ustadz Abdul Somad saat tiba di Bandara Belalan, Kabupaten Kutai Barat. Sebelumnya sempat viral video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga mencegat iring-iringan kendaraan Ustadz Abdul Somad. Unggahan video memperlihatkan dugaan pengadangan oleh sekelompok massa terhadap rombongan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa UAS saat tiba di Kutai Barat, Kalimantan Timur pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam potongan video yang viral, sejumlah orang tampak berusaha mendekati dan mencegah iring-iringan kendaraan rombongan UAS yang baru saja mendarat untuk menggelar safari dakwah. Tampak sejumlah personil polisi dan TNI sigap membuat barikade demi menghalau massa. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Resor Kutai Barat membantah adanya pengadangan. Menurutnya, sejak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan hingga menuju lokasi tablik akbar, rombongan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Polisi menjelaskan kendaraan yang menjadi sasaran aksi massa bukanlah mobil yang ditumpangi Ustadz Abdul Somad. Atas informasi yang beredar saat ini bahwa Ustadz Abdul Somad ada penghadangan di Kutai Barat, itu tidak benar. Yang terjadi adalah semenjak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan Melak hingga ke lokasi acara, kami dari petugas keamanan dan panitia saling berkoordinasi untuk menyiapkan kendaraan Ustadz Abdul Somad warna hitam, dan dari pengawalan Ustadz Abdul Somad dari bandara hingga ke lokasi acara tidak ada suatu penghadangan apapun. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang kemarin pada hari Jumat sampai di Kabupaten Kutai Barat. Tadi malam alhamdulillah tablik akbar di Islamic Center. Nasi kotak 3.500 masih kurang, artinya jamaahnya melimpah ruah dalam keadaan aman, damai, tentram. Polres Kutai Barat juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Masyarakat diminta mengacu pada keterangan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap menjaga kondusivitas daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.